Halo sahabat, seperti janji saya sebelumnya, kali ini kita akan merecovery sisa cairan plating. Ini adalah larutan rhodium sisa pelapisan. Sebelumnya, mari kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mr. A yang demi menjaga privasinya tidak bersedia disebut namanya dalam video ini. Sebenarnya larutan plating ini berwarna kuning emas seperti minyak masak. Tetapi, karena sudah ditreatment sebelumnya oleh tangan pertama, namun gagal. Lalu, diserahkan pada saya. Dan reagent yang teroksidasi membuat larutan ini menjadi coklat. Ditambah lagi, penggunaan filter saat video ini dibuat. Sehingga larutan terkesan memiliki konsentrasi yang penuh. Padahal, tidak sama sekali. Larutan rhodium ini memiliki konsentrasi yang rendah. Tetapi, ini sudah cukup bagi saya untuk bisa menunjukkan bagaimana caranya. Kotor, abaikan noda pada beaker glass. Itu tidak mengganggu, sebab dalam 1 minggu ini, saya sedang menderita penyakit mahles maksudnya. Suatu penyakit yang hanya bisa sembuh dengan cara kerja paksa. Saya akan menunjukkan dua cara sekaligus. Cara yang paling sederhana sejagat media. Pertama, dengan cara menaikkan pH larutan menggunakan NaOH atau soda api. Kedua, menggunakan zinc. Wah, ternyata mudah ya. Is. Saya tidak akan mengatakan ini mudah, tapi sederhana. Masih banyak seluk-beluk tentang rhodium, dan kita mulai dari yang sederhana ini. Menurut referensi dan pengalaman saya, komposisi larutan rhodium bisa bermacam-macam, tergantung hasil akhir yang mau dicapai pada proses pelapisannya. Secara umum, larutan rhodium adalah rhodium sulfat, sulfuric acid, plus phosphoric acid, dan tambahan lainnya. Tergantung perusahaan pembuat dan tergantung dari mana sumber limbah larutan rhodium diperoleh. Itu akan mempengaruhi penanganannya. Secara garis besar, apa yang saya tunjukkan di sini dapat diterapkan secara menyeluruh. Panaskan larutan. Ini penting dilakukan, mengingat rhodium plating bersifat stabil, maka hal ini dianjurkan. Didihkan saja dalam wadah besar untuk mencegah larutan tumpah. Untuk NaOH atau soda api, sebaiknya dilarutkan dengan air dengan perbandingan 1:1. Dan untuk sumber zinc, dapat kalian peroleh dari baterai bekas seperti yang ada di video ini. Ambil selongsong dalamnya yang berwarna keperakan. Gunakan selongsong yang belum teroksidasi alias masih mulus. Biarkan terus mendidih sampai larutan menjadi jernih, dan endapan akan menjadi hitam. Mengendapkan rhodium berbeda dengan emas. Kuncinya ada pada pemanasan terlebih lagi jika menggunakan soda api. Jika kurang pemanasan, akan terjadi suspensi pada rhodium. Ini akan membentuk partikel logam yang sangat halus dan sulit mengendap ke dasar wadah, dan mungkin akan mengganggu proses penyaringan. Jika dirasa sudah cukup, diamkan sampai endapan benar-benar menetap di dasar wadah.
Oke, ini adalah endapan rhodium yang kedua-duanya saya campur dalam satu saringan. Hasil pengendapan soda api terlihat lebih halus dibanding menggunakan zinc. Menggunakan zinc terlihat lebih kasar. Lalu, mana yang lebih bagus? Soda api atau zinc? Intinya, kedua-duanya sama-sama bisa digunakan, tetapi saya lebih memilih zinc atau zinc dust. Untuk penanganan akhir dari endapan, jika menggunakan soda api, maka endapan perlu di roasting hingga kering lalu dipanaskan hingga suhu 1500 derajat Celcius untuk merubahnya menjadi elemental state. Dengan kata lain, rhodium oksida akan menjadi rhodium logam di suhu 1500 derajat Celcius. Ini disebut reduction flame atau pembakaran reduksi. Dan suhu di bawah 1500 derajat Celcius adalah oxidation flame. Ini berlaku untuk rhodium. Dan rhodium belum meleleh pada suhu 1500 derajat Celcius dan baru akan meleleh pada suhu 1900 derajat Celcius. Lalu, bagaimana cara melogamkannya? Bisa menggunakan blender berbahan bakar LPG dan oksigen, atau asetilin dan oksigen, serta gunakan crucible atau koi suhu tinggi berwarna putih. Apakah perlu menggunakan flux seperti boraks? Tidak, bakar saja apa adanya. Dan untuk endapan rhodium yang menggunakan zinc, bisa dicuci dulu dengan asam sulfat encer untuk menghilangkan sisa zinc yang mungkin masih tersisa. Bilas bersih, lalu roasting hingga kering, lalu bakar. Apakah bisa pakai borak? Bisa saja, kalau memang khawatir serbuk akan berterbangan dan terbuang. Jika khawatir seperti itu, maka gunakan sedikit saja hanya untuk mengikat logam di awal pembakaran agar tidak berhamburan. Tapi, saya tidak sarankan hal itu. Ingat, kita tidak sedang berurusan dengan perak atau emas. Dan hal ini akan dijelaskan pada video selanjutnya, yang akan langsung disampaikan oleh narasumbernya untuk menyampaikan materi dan juga untuk memperkenalkan diri pada episode 400 subscriber channel ini. Dan, sebagai penutup, saya mohon maaf karena tidak bisa menunjukkan pada kalian proses melelehkan rhodium. Ingin sekali saya lakukan, tetapi perlu diketahui, bahan dalam video ini milik seorang kolega saya yang menghubungi saya untuk membantunya secara eksklusif untuk mengerjakan bahan yang dia miliki dan memberi saya imbalan. Tapi saya menggratiskannya dengan syarat bahannya saya buat konten. Dan disetujui hanya sampai sebatas ini, sesuai perjanjian. Tetapi jangan khawatir, secara garis besar, proses pengendapan sudah saya terangkan dengan sangat jelas. Tidak ada yang disembunyikan. Tinggal bagaimana memahaminya saja. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga detik ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dan terima kasih.